jawaban tersebut tidaklah menyelamatkan orang-orang fajir, orang-orang munafik, orang-orang kafir dari azab di alam barzah. Yang dimaksud dari dalil di sini adalah itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan keagungan Allah dan kebesaran Allah dan menunjukkan bahwasanya itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang senantiasa kita baca dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang mengatur alam semesta ini, dan tidaklah mereka melewati satu kabilah kecuali kabilah tersebut tunduk terhadap pasukan besar tersebut. Adapun bagi seseorang yang awam yang tidak mengenal dalil-dalil, tidak mengetahui sama sekali, maka kewajiban baginya untuk belajar. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Kemudian perkataan dari penulis kitab Thalathatul Usul adalah ketika yang berkaitan dengan ilmu, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifati dinil Islam, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama Islam, semuanya harus bil adillah, dengan dalil. Dengan dalil yang dengan dalil tersebut dia mengenal ketiganya. Artinya apabila ketiganya yang nanti kita akan ditanya oleh Munkar dan Nakir tentang ketiganya tidaklah diiringi dengan dalil, maka tidak akan bermanfaat apa yang kita ketahui. Karena dalam hadis Bara ibn Azib yang berkaitan dengan pertanyaan Munkar dan Nakir, orang-orang fajir, orang-orang pandir, orang-orang munafik, orang-orang kafir, ketika ditanya tentang ma rabbuk, siapa Rabbmu, dan siapa nabimu, dan apa agamamu, maka jawaban mereka la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Bahkan dalam riwayat lain, si pandir ini, orang fajir ini, orang kafir ini, orang munafik ini mengatakan, sami'tun nasa yaqulun syai'an fakultuhu. Saya mendengar manusia mengatakan bahwasanya Rabbnya Allah, Nabinya Muhammad, agamanya Islam. Maka saya mendengar mereka mengatakan itu semua, saya pun mengatakannya. Akan tetapi jawaban tersebut tidaklah menyelamatkan orang-orang fajir, orang-orang munafik, orang-orang kafir dari azab di alam barzah. Sehingga dengan hadis ini kita mengetahui bahwasanya ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama haruslah berdasarkan dengan dalil-dalil yang dalil-dalil tersebut ketika dipahami maka menjadi keyakinan yang benar, keyakinan yang selamat. Adapun taklid yang itu sifatnya hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang, ketika mereka mengatakan, ketika mereka berbicara, maka tidak akan menjadi suatu keyakinan dan tidak akan menyelamatkan seseorang dalam pertanyaan Munkar dan Nakir seperti yang tercantum dalam hadis Bara ibn Azib. Kemudian yang dimaksud dengan dalil adalah segala sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang kita bahas. Sehingga yang dimaksud dari dalil di sini adalah bukti-bukti yang
bukti-bukti tersebut berupa dalil-dalil yang didengar ataupun dalil-dalil yang sifatnya akal, dari akal seseorang. Artinya ketika seseorang berupaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil sam'iyah berupa Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada manusia, dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalkan kepada para sahabat dan kepada manusia secara umum tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dalil-dalil sam'iyah berupa Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim. Adapun yang berkaitan dengan dalil-dalil al-aqliyah, artinya ketika seseorang mereka mentadabburi terhadap apa yang terjadi di alam semesta ini, sehingga ketika memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kauniyah yang ada di alam semesta. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit 7 lapis dan bumi dan bergantinya waktu malam dan siang secara teratur, itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan keagungan Allah dan kebesaran Allah, dan menunjukkan bahwasanya itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang senantiasa kita baca dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang mengatur alam semesta ini. Akan tapi itu semua tanda-tanda kekuasaan bagi mereka yang ulil albab, memiliki akal. Akalnya tunduk terhadap kebesaran Allah. Akalnya berkhidmah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia melihat apa yang ada di hadapannya, mendengar apa yang ada di sekitarnya, semuanya menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 191 Allah sebutkan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Orang-orang yang berakal itu mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka rebahan, mereka senantiasa bertafakkur, memperhatikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, seperti langit 7 lapis dan seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka berkata setelah bertafakkur, ya Allah, Engkau tidaklah menciptakan ini semua dalam keadaan batil. Subhanaka, maha suci Engkau. Engkau menciptakan itu semua dengan maksud yang besar, dengan tujuan yang besar, bukan dengan tujuan batil, tidak, bukan juga kesia-siaan, tidak. Subhanaka, maha suci Engkau dari anggapan demikian. Fakina adzabannar, maka lindungilah kami dari azab api neraka. Kemudian yang berkaitan dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan dalil-dalil sam'iyah yang dalil-dalil yang kita dengar, baik itu berupa Al-Quran, baik itu yang berkaitan dengan risalahnya
ataupun nubuahnya, kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapati bahwasanya itu semua menunjukkan dan mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian memperhatikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah seseorang membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan insaf, dengan bijak, kecuali dia meyakini bahwasanya apa yang dia baca adalah yang berkaitan dengan kisah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan seorang yang berdiri sendiri di kota Mekah, tidak memiliki ibu, tidak memiliki ayah, kemudian tumbuh besar. Setelahnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pengikutnya bertambah satu, kemudian ketika memiliki pengikut, mereka pun hijrah, dan setelahnya cahaya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin besar sampai kepada kita yang ada di Indonesia ini. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu yang hak, suatu yang benar. Tidak mungkin dalam waktu yang sangat lama Allah Subhanahu wa taala membiarkan apabila itu kebatilan menjadi kebatilan terus-menerus, tidak akan, tapi itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab, mereka ketika terjadi peperangan antara penduduk kota Madinah yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya melawan orang-orang Quraisy, kebanyakan dari orang-orang Arab tidak ikut campur. Mereka hanya memperhatikan saja. Sehingga ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya mampu menaklukkan kota Mekah, kemudian tinggal di kota Mekah lebih dari 15 hari, disebutkan 18 hari, disebutkan 17 hari, kemudian setelahnya pulang menuju kota Madinah dalam keadaan sehat walafiat, maka orang-orang Arab membandingkan itu semua dengan apa? Dengan apa yang terjadi pada Abraha ibn Sobah dan pasukan gajahnya. Pasukan gajah yang terlatih, 70.000 pasukan yang besar, kemudian membawa 11 gajah dengan rantai yang besar, dan tidaklah mereka melewati satu kabilah kecuali kabilah tersebut tunduk terhadap pasukan besar tersebut. Akan tapi ketika mendekati Ka'bah mereka luluh lantak. Bahkan Allah sifati seperti daun yang dimakan oleh ulat. Mereka langsung berhadapan dengan Allah. Akan tapi ketika Nabi Muhammad datang dan mampu membebaskan kota Mekah, bahkan sholat di dalam Ka'bah, menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa ditolong oleh Allah dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan agama Islam. Agama Islam dalil-dalilnya adalah dalil-dalil sam'iyah yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Karena agama Islam ini tidaklah diketahui kecuali berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu landasan. Kemudian disebutkan yang berkaitan dengan apakah seseorang ketika yang berkaitan dengan hal ini, ketika hanya berlandaskan dengan taklid saja, akankah bermanfaat untuknya di hari akhir kelak? Maka disebutkan apabila seseorang memiliki kemampuan untuk mengenal dalil-dalil dan dia masih saja bertaklid, maka itu semuanya tidak boleh. Akan tetapi ketika seseorang memiliki kemampuan untuk dia memiliki ilmu dan mampu beristinbat dari dalil-dalil tersebut, maka dia tidak boleh taklid kepada siapapun. Akan tetapi apabila seseorang memiliki kemampuan untuk mengenal dalil-dalil, akan tapi tidak mampu mengambil istinbat, maka baginya adalah ittiba, yaitu mengambil perkataan-perkataan yang rajih
dari perkataan para ahli ilmu, sehingga dia memiliki kemampuan untuk melihat perkataan ahli ilmu kemudian mengambil dalil yang rajih. Ini apabila yang berkaitan dengan perkara-perkara khilaf, yang berkaitan dengan furu'. Adapun yang berkaitan dengan usul, maka setiap dari seorang haruslah mengikuti manhaj salaf, apa yang telah disepakati oleh para sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Karena semua yang mereka berijma di atasnya tidak ada khilaf di dalamnya, sehingga semuanya mereka mengambil perkataan yang rajih. Adapun bagi seseorang yang awam, yang tidak mengenal dalil-dalil, tidak mengetahui sama sekali, maka kewajiban baginya untuk belajar, menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya mengenalkan kepadanya tentang Al-Quran, tentang sunnah, tentang agama Islam, sehingga berupaya untuk semaksimal mungkin mengetahui apa yang menjadi keyakinan bagi dirinya, sehingga termasuk dari orang-orang yang yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, sehingga termasuk dari orang-orang yang Allah tetapkan di dunia dengan perkataan teguh, perkataan la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah, baik ketika di dunia dan ketika di akhirat. Akan tapi apabila tidak bisa, dia melihat satu dalil dengan dalil yang lainnya tidak ada bedanya sama sekali, maka baginya untuk bertaklid kepada orang yang ia yakini bahwasanya orang tersebut adalah ahli ilmu. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.